Uh, Kembali lagi bersama aku Eko Anuk di channel podcast sambil desain. Kali ini sama Nurul dan Serena. Di episode kali ini kami akan membahas sedikit tentang kreativitas. Jadi aku Eko Adi Nugroho kerjaanku ke desain grafis, dan Nurul? Aku nganggur. Aku lagi sibuk proyekan aja yang berhubungan dengan film. Dan Serena? Dan Sherina adalah desainer interior di salah satu studio. Oke, di Aku banget. Ini langsung aku ini, Bro. Iya nih. Jadi di baru. kesempatan kali ini aku mau bahas tentang desain dan film dan apa satu lagi? Desain interior. Desain grafis, film, dan desain interior bareng teman-teman. Jadi episode kali ini nggak ada proses gambarnya. Jadi aku kerjaan sebagai desainer grafis dari lulus SMA, udah freelance. Terus belajar desain grafis tuh belajar dari Photoshop dulu, dan mulai dari SMP. Ya kurang lebih sekarang udah bisa bikin ganti background untuk pas foto lah. iya. Itu aja. Oke. Siapa tuh yang belajar pertama bikin pas foto? Hello. Jadi video ini ada karena Nurul dan Serena buat grup namanya Pintar Photoshop, yang ada aku juga. Jadi di situ kita belajar Photoshop bareng, dan akhirnya muncullah ide untuk bareng-bareng podcast sambil desain yang temanya dunia perkreatifan. Ngomongin dunia Iya. Perkreatifan duniawi. Iya, Iya. oke, bisa. Ini random aja sih, nggak apa-apa. Mau Oke, siapa yang duluan jawab? Iya. Atau Gimana? kamu kenapa pengen jadi gini? Pengen jadi film. gini. Karena apa ya, suka aja sih, kayak menurutku ini yang paling nyantai. Aku nggak perlu ngitung-ngitung. Nggak sih, bohong, awalnya aku pikir ini nggak perlu ngitung-ngitung, pada akhirnya emang harus butuh perhitungan juga gitu. Jadi aku suka menjalaninya, dan aku suka film juga sih, berkecimpung di dunia kreativitas lah. Suka gitu bikin konsep, mikir bikin konsep itu kayak gimana, terus cara buat merealisasikan konsep itu seperti apa tuh kayaknya seru gitu. Itu sih yang membuat aku suka dengan dunia ini, anjay. Meski ya gitu complicated juga, nggak bisa dibilang mudah juga kan. Tapi Gitu. selama ini kamu enjoy Enjoy aja, karena emang dasarnya suka pun kalau ada kerumitan itu jadi kayak nggak gitu, emang rumit cuma nggak gitu. nggak rumit banget. Iya gitu, ngerasa kayak ya udah ini cuma tantangan gitu loh, bukan satu hal yang harus kayak ini beban, kayak gue nggak bisa gitu. Kamu Ser? Gitu. Kalau aku tuh awalnya memang suka gambar dari kecil. Wow. Terus sebenarnya tuh keluarga aku tuh condong aku harus jadi anak PNS. hukum. Sama kan gue. Anak hukum karena mamaku kan S2 hukum. Terus kayak keluarga aku juga banyak dihukum, terus kayak udahlah dihukum aja nanti. Keluarga lo banyak dihukum? Iya, maksudnya di jurusan hukum, jadi itu kayak udah nanti jadi lapangan pekerjaannya gampang gitu-gitu kan. Cuman akhirnya mamaku tuh kayak mikir, aku tuh dari kecil emang sukanya gambar. Terus dari umur berapa tuh aku suka banget nontonin desain rumah gitu yang kayak sebenarnya bukan tujuan untuk desain, tapi untuk kayak pamer MTV Crib, tau gak sih? Oh iya. Welcome to my crib guys, gitu. So aku kayak suka, rumahnya keren-keren banget di rumah artis-artis kan. Kalau di Indonesia tuh Gria unik gak sih? Iya, terus ada juga waktu itu di MNC Home and Living gitu, ada di Oh iya. Indovision. Iya. Teman kita itu bukan? Kenapa Oh iya. Kenapa gue sih? Aku juga gak tahu sih. Jadi abis itu mamaku bilang, kamu gak mau ngambil desain. Terus aku tuh pertama kali mau bilang desain, aku tuh pengennya malah fashion design. Terus mamaku bilang,
fashion design itu duitnya harus kenceng, kamu tuh harus bisa. Jadi tuh dulu bayanganku tuh fashion design tuh kita harus bisa bikin ini apa namanya catwalk kayak gitu-gitu. Ternyata kan sebenarnya nggak gitu-gitu banget kan. Itu kalau emang kamu udah jadi desainer yang udah hebat banget. Terus habis itu akhirnya aku nyari dapet deh diisi, udah murah. Walaupun tugas-tugasnya mahal kan, tapi ya untungnya uang kuliahnya murah. Dapet desain interior di ISI. Aku ada temen juga yang dia bukan fashion designer yang hebat gitu ya, tapi ada orang-orang yang bukan katanya dia sudah lulus fashion design tapi menyebut-nyebut dengan nama couture gitu loh. Sebenarnya kamu ngerti couture gitu nggak sih? Couture gitu. Apa tuh? Jadi kata temenku nih, kalau misalnya kita mau pakai nama couture itu kita harus lulus dulu di luar negeri sekolah fashion design, baru kita bisa menyebut kita misalnya couture gitu. Jadi itu kayak tailor tapi tingkatannya lebih tinggi lagi. Dan itu bisa dipakai kalau kita sudah kuliah di luar negeri. Di Indonesia nggak ada tuh? Di Indonesia nggak ada. Tapi orang Indonesia banyak yang pakai teknik couture. Berarti itu cuma title-nya yang harus di sana. Oke. Kalau gitu sih lu harus ke luar negeri dulu. Untung lu Desain desain interior. Iya, untung lu desain interior. Berarti kamu yang ngedesain ini catwalknya dong? Ya bisa nggak sih panggung, dibuat desain catwalk panggung. yang Iya. naik turun gitu? Kasian mbak kalau pakai baju nanti. Lu bayangin pakai udah gaun bajunya panjang. begini terus tahu-tahunya jalannya gini. Capek banget, Bos. Kita langsung masuk meme model-model jatuh kayak ini. Lanjut ya. Lanjut. Kenapa aja pengen jadi pelaku kreatif? Jadi pertanyaannya udah disetting tapi dibuat serileks mungkin, sesantai mungkin. Tapi muka kita tegang. Saya jawabannya pertanyaan-pertanyaan itu berat gitu loh, kayak aduh. Kenapa kita pengen jadi pelaku kreatif? Aku itu entah kenapa suka aja sih suka jadi man behind the show gitu loh. Orang di balik komputernya. Jadi bukan orang yang di depan komputernya, pengen jadi orang yang di balik komputernya. Kayak aku dulu tertarik banget dan suka banget sama kartun, pengen banget bisa buat kartun, tapi setelah SMP kan main warnet, terus coba iseng-iseng nyari apa namanya aplikasi untuk buat animasi gitu. Ada stick figure namanya. Di stick figure tuh ternyata buat stickman yang badannya kayak stick es krim itu, ternyata buat itu yang halus tuh susah. Pergerakan tangan, siku dan kaki yang pergerakannya halus tuh susah. Jadinya aku mengurungkan diri jadi animator. Terus akhirnya ya udahlah, desainer aja lah yang gampang gitu. Dan aku jadi gampang. buat gampang sih itu. Oh iya, oke. Ya mungkin beda, lu interior. Karena aku sampai sekarang gak bisa Photoshop. Jadi susah. Makanya kita belajar ke siapa? Ke doi. Tapi kita selalu bisa untuk belajar Photoshop sih. Soalnya itu tuh kayak Microsoft Word. Jadi bukan toolsnya ya. Photoshop tuh ibarat Microsoft Word. Kita cuma perlu tungtung aja. Sabar ya. Backsoundnya. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Santai. Masuk depan kos. Kita selalu bisa belajar Photoshop karena Photoshop itu sama kayak Microsoft Word. Berubah lagi jadi Corel. Gimana sih? Microsoft Word karena itu kita cuma perlu mengingat tools dan kita harus tahu tujuan kita tuh buat apa kalau mau pakai Photoshop gitu. Jadi buat teman-teman pintar Photoshop, percaya diri aja kita bisa untuk belajar Photoshop. Tapi kalau mau buat bisa Photoshop itu, atau misalnya aku nggak bisa gambar sama sekali gitu, tapi aku mempunyai ketertarikan di bidang desain, bikin poster atau apalah kayak gitu. Terus gimana sih, maksudnya apakah aku harus belajar gambar, apakah aku harus bisa gambar dulu untuk menjadi seorang desainer grafis gitu loh? Kalau yang umumnya desainer grafis itu sama kayak desain interior, dia ngerjain sesuatu berdasarkan brief
Jadi ada masalah dan ada solusi. Kita sebagai pembuat solusinya, yang memberikan solusi gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi pengen misalnya kamu lagi ada masalah, terus kamu bisa buat itu jadi solusi, itu bisa dibilang desainer grafis. Dan kalau misalnya itu masyarakat mampu mencerna gambarmu dengan baik dan tidak bingung, itu bisa dibilang desainer grafis. Jadi tujuannya tuh untuk menciptakan solusi itu loh. Kayak kenapa tujuannya ada poster ya, untuk menarik perhatian. Isinya apa aja, ya di situ ntar dibuat sedemikian rupa lah. Iya sih. Cuma kadang tuh kayak ngelihat poster-poster yang di Instagram apa segala macam, mereka juga kan butuh kayak gambar-gambar orang-orangan segala macam, dan orang-orangan itu aja gue nggak bisa bikin gitu loh. Kayak aduh gimana nih. Cumanya biasanya cuma kayak masukin foto gitu, foto apalah, terus masukin tulisan aja gitu, kayak gitu-gitu doang. Tapi kalau create sendiri tuh nggak bisa, create bikin gambar ilustrasi kan. Iya tuh memang aku juga nggak bisa sih. Jadi itu perlu belajar lebih. Kita kayak belajar gambar jadinya. Belajar gambar dulu. Berarti kesimpulannya emang setidaknya harus bisa gambar kan? Ada dasar-dasar gambar. Kalau tujuannya untuk membuat orang-orang yang kamu pengen tadi. Kayaknya nggak terlalu harus bisa gambar sih kalau ini. Yang penting kamu tahu apa tuh istilahnya kayak white space gitu. Layout skill layout, prinsip dasarnya kamu yang penting tahu. Kan nggak mesti harus bisa gambar. Iya. Kayak kita misalnya kebutuhan udah sampai sini ya. Nggak apa-apa ya. Ya udah lu random aja. Nanti skip tadi bingung. Ya nggak apa-apa. Kayak misalnya kita nih kan, misalnya merantau, terus kita pengen buka bisnis atau jualan gitu. Gimana caranya biar jualannya menarik? Kita buat poster lah. Buat poster yang gampang, selain pakai Canva, ya pakai Photoshop. Atau over itu. Nah itu kan kalau misalnya kebutuhan kita untuk jualan kan nggak perlu bagus-bagus banget tuh gambarnya. Kita maksimalkan lah. Justru produknya kita nggak sih yang harusnya ditonjolkan, bukan layoutnya atau segala macam, tapi produknya gimana supaya itu yang diangkat gitu. Next. Kenapa kamu pengen jadi pelaku kreatif? Oh iya, itu pertanyaan tadi yang sempat tertunda. Karena cuma itu yang gue bisa. Maksudnya kayak merasa cuma itu gitu loh yang aku bisa, dan aku gatel aja sama dunia kreatif. Meski sebenarnya juga nggak kreatif banget, gimana ya maksudnya? Ya kita ini kayak skillnya nggak kreatif banget. Iya. Suka dengan meribetkan diri dengan hal-hal kreatif gitu loh. Kayak misalnya contoh kecil nih, aku bisa aja mau beli barang di kos tuh bisa aja gitu, kayak ya udah tinggal beli aja. Tapi aku lebih memilih DIY gitu, lebih memilih bikin sendiri, kayak suka meribetkan diri dalam hal kreatif ini gitu. Nggak tahu ya, apa itu passionku, aku tidak tahu, tapi aku suka aja. Aku pernah baca kalau passion itu apa yang pengen kita lakukan dengan untuk menghabiskan waktu. Kalau tidur tuh berarti hobi, aku menghabiskan waktu untuk tidur, itu passion berarti? Enggak juga. Passion gitu. Kalau hobi itu kita menghabiskan waktu untuk mengisi waktu kosong. Misalnya kita sudah melakukan passion 8 jam sehari, terus kita tapi kalau misalnya kita kerjanya di bukan yang passion kita gimana Pak? Berat. Iya itu berat sih. Itu sampai kayak Nurul, walaupun susah tapi nggak kerasa susah karena kita suka tuh. Tapi kalau kita ngelakuin sesuatu yang bukan passion kita tuh, terus kita bukan menganggap itu sebagai sebuah tantangan. Kalau ada hal rintangan apa segala macam, malah lebih ke beban gitu loh. Ini beban buat gue, bukan tantangan. Masalah perspektif menghadapin itu kayak berat deh. Mending cowok aja. Waduh, makanya gue seneng nih 2 orang di samping aku, mereka tuh mau kerja di bidang yang mereka suka gitu. Senangnya jadi. Kamu Syar? Tadi apa pertanyaan yang kenapa jadi pelaku kreatif? Pertama, karena memang saya kuliah di
kuliah jurusan kreatif kan, desain interior. Terus kenapa kerja juga di bidang interior ya karena saya jurusan interior. Bingung kan? Tapi kalau dibilang interior adalah passionku, aku belum bisa bilang iya karena aku masih banyak belajar di interior. Walaupun aku udah lulus kuliah, aku kerja di interior di jalan 2 tahun. Kemarin kan setahun di sana, terus di sini udah 6 bulan. Kayak udah mau 2 tahun lah. Cuman aku nggak bisa bilang ini benar-benar passionku karena aku belum merasa aku benar-benar menguasai interior. Tapi kamu enjoy nggak? Enjoy sih, tapi ya gitu, gimana ya, kayak mendesain nih, kan kita kan harus tektokan sama klien. Iya. Kan kita nggak boleh egois. Iya. Nah, padahal kita pengen kayak gini, cuman klien butuhnya kayak gini. Nah itu kadang-kadang tuh aku masih belum bisa tektokin gitu, makanya untungnya aku dapat bos tuh juga yang ngasih jalan gitu loh, kamu tuh harusnya gini. Nah makanya karena aku belum bisa langsung nangkap apa yang diinginkan klien, aku merasa kayaknya ini belum passionku gitu loh. Mungkin aku juga belum menemukan passionku apa, mungkin di sini juga passionku, tapi aku merasa interior belum passionku sih. Atau ternak lele gitu? Iya. Kontrakanku sekarang jualan kangkung kan, ternak kangkung. Enak tuh, cepet ternak kangkung. Berkali kangkung. Bukan ketahuan, bukan passionnya. Jadi tuh intinya tuh kayak nggak semua yang kita kerja di situ tapi itu passion kita. Cuman aku sih pengennya passionku ya di interior supaya balance dengan apa yang aku kerjakan kan. Cuman aku belum bisa mengatakan aku bener-bener passionate di interior, belum sih. Sama juga sih sebenarnya kayak Serena. Soal ngomong soal passion di film gitu loh, kadang masih belum ngerti juga nih passion apa enggak sih, soalnya sedikit beban saat ngomongin itu passionnya kita sementara kita belum skillful di bidang itu. Nah, ya itu sih kayak passion gitu. Tuh harus skillful ya? Nah itu aku nggak tahu ya, apa atau itu mungkin yang penting itu stigma aja? Iya kali ya Itu stigma aja. Iya kali ya, maksudnya kayak kita merasa bahwa saat kita menyebut diri kita cukup passionate dengan hal itu berarti kita cukup skillful untuk mengerjakan itu gitu. Sementara kita masih proses belajar gitu kayak kayak gitu. Proses belajar tapi udah 4-5 tahun kuliah cuy, itu gimana ya maksudnya? 5 tahun ya? Iya. Mau masuk 6 ini coy. Tapi nggak apa-apa loh. Ya lulus kan bukan perkara cepat, tapi perkara tepat. Iya. Tapi kamu kuliah tuh sebagai passion ya? Ya Allah jahat, nanti penontonnya ada yang ini loh. Nggak ada, tak potong lah nanti. Oh iya. Oh nggak mau ikut konten ini, ayo mau keluar. Oke. Tapi kamu ada pernah punya cita-cita yang selain yang 180 derajat berbeda dari yang sekarang nggak? Ini baru aku ngomongin nih tadi nih. Aku dulu pengen banget jadi penyiar radio atau penyanyi. Tapi aku sadar suaraku kacau. Jadi udahlah tak urungkan. Oh apa sih? Anjir ini aneh banget. Nggak apa-apa. Kamu mau jadi influencer pasti ya. Ini jawabannya. Mencoba kasur-kasur baru. Aku tuh dulu tuh pengen jadi polisi kriminal. Kayak nanganin kasus-kasus pembunuhan gitu-gitu. Oh. Tapi cool sih. Karena aku dulu tuh suka banget sama Conan. Oh iya. Aku tuh pernah bercita-cita kayak kayaknya aku pengen banget deh jadi. Cuman kan aku masuknya IPS kan, SMA-nya IPS. Nggak mungkin bisa kriminal. Maksudnya jadi polisi kriminal kan nggak bisa. Pasti kamu bisa. Nggak bisa, itu kan banyak sosial. Polisi kriminal yang concern ke sosial itu nggak bisa. Kayaknya nggak bisa deh. Harusnya kan kalau kriminal kayak lu ngurusin mayat segala macam kan lu harus tahu juga. Walaupun bukan kita jadi otopsi yang tukang otopsinya bukan, tapi tetap kita harus tahu minimal dasar-dasarnya. Makanya harus IPA. Iya. Hanya lari ke interior, aneh banget. Kamu dulu? Akhir-akhir ini aku pengen jadi seorang ibu. What the hell? Atau bapak gitu lah. Seorang bapak. Ini random banget ya Allah. Ya udah sih nggak apa-apa daripada kamu. Tapi tetap menerapkan prinsip desain kan. Iya. Pengen jadi bapak tapi DIY. Iya. Aku pengen apa ya? Enggak. Sejauh ini belum sih pengen nyoba.
Kalau ngomongin pengen jadi penjahit, wardrobe, film juga wardrobe. Ngomongin musik, film ke musik. Mungkin gini, Bertani. jadi Harvest Moon. Oh enggak, aku lagi, karena gini, di film itu kan aku lagi selama ini fokusnya ke scriptwriter, nulis terus kan, teks terus. Nah, aku sekarang lagi pengen berpindah ke lebih ke technical visual, bikin visualnya, kayak ngedit filmnya. Masuk Lagi belajar departemen. Bukan departemen editing. DPO. Jadi DPO. Nah, iya, maksudnya editing atau ngambil gambar, kamera gitu. Lagi. Iya. Paling teknis lah ya. Bagian kalau di film tuh namanya mise en scène. Kenapa harus Prancis gitu? Ya karena itu bahasa Prancisnya. Oh. Mise en scène. Apa tuh? Mise en scène itu tuh unsur-unsur kayak unsur-unsur visual di dalam film. Kayak ada artistik, kamera, visual, sinematografi lah. Berarti jadi sutradara nggak sih? Harus bisa semuanya. Apakah aku akan menuju ke penyutradaraan kali ya? Kayak aku suka semua gitu loh. Kayak gitu. You should try. Oke, gitu sih. Jadi belum punya pikiran untuk 180 derajat. Terus kalau misalnya kamu jadi sutradara, Aduh. Kamu akan rekrut aku jadi artisnya nggak? Kamu desain artistiknya dong. Oh iya, oke. Dia? aku paling desain poster. Oh iya, bisa nih, bisa. Poster sama promo-promo. Wah anjay, gue film baru. Lu ya kok ya bikin poster ya? Iya, yang gampang-gampang aja ya. Beneran poster TA ini serius. Jadi Kamu lah kan kamu udah bisa Photoshop. oh iya, Dong, aku belajar semua. buat itu. Ya, nggak apa-apa. Oh iya. Harus jadi multi talent. Nanti di Biar minim Photoshop tuh, budget. Padahal gue mau ngasih budget lo kok ke kamu. Ya udah nggak jadi. di paling bawah itu. Padahal aku nggak mau pakai bayaran juga sebenarnya ikhlas. Di poster tuh tulisannya kecil, created by Nurul, artwork by Nurul. Wow. Narsis Jadi pas sekali. taruh di apa namanya PowerPoint, pas di apa namanya? Kredit title. Iya. Sutradara Nurul. Penulis naskah Nurul. Desain poster Nurul. Nurul. Cuman di situ sih cuma 3, Nurul, Dospim, dosen pembimbing, sama Iya. dosen pembimbing. Ini antara the real independent indie atau emang gak ada temen. Semuanya bikin sendiri. Ansos banget. Enggak sih, Nurul tuh DIY kok. Oke, sobat DIY. Oke. Mau apa namanya? Dulu atau sekarang ya? Proses kreatif dalam dunia kreatif. Oh, gimana proses kreatifnya ya? Iya. Selama membuat karya-karya kreatif gitu lah. Nih, kalau aku lebih ke pengalaman empiris, melihat sesuatu yang lebih dekat denganku gitu. Atau misalnya saat di nggak tahu ya, Common issues gitu. iya, jadi common issues. Terus abis itu selama ini aku selalu mendapatkan pekerjaan-pekerjaan atau proyekan-proyekan yang masih sangat berhubungan dengan apa yang aku fokuskan gitu loh. Maksudnya selain karya, selain ngomongin soal kreativitas, kerja kreatif, aku juga bukan fokus juga sih, senang dengan isu-isu lain kayak misalnya isu-isu sosial dan lain-lain. Nah, kebanyakan proyekan-proyekan ini berhubungan dengan itu, kayak ngangkat isu apa. Jadi itu lebih gampang karena aku punya literasi di bagian itu. Jadi proses kreatifku adalah karena aku menulis naskah, aku ngeriset di bidang itu dulu. Jadi kayak oh iya gue tahu dan gue suka. Terus akhirnya aku mencari tahu. Lucunya gini proses kreatifku, misalnya bikin satu naskah gitu. Bukan lucu sih, atau mungkin memang itu gitu loh jalannya. Aku nyari nih, misalnya aku ngomongin soal soal ini. Kemarin tuh bikin soal sorry ya, agak lama, aku lagi lingkungan. Kura-kura Ya. ninja, Rahim. apa kodok. Peminjaman kura-kura Lanjut. katak lah. Ya, kura-kura lah. Ya kan aku udah ngomong kura-kura, kan kura-kura aja. Nah, terus aku ngomongin soal rahim, peminjaman rahim. Jadi kayak ada satu keluarga yang nggak bisa punya anak, terus dia pengen pinjam rahim Aku tahu ke tuh. orang. Di luar ada nggak ya? Di luar ada mother Di sini- sugar, di sini iya. nggak ada. Di sini belum. Nah, itu beda loh soal bayi tabung. Hmm. Aku dikasihkan itu, bisa nggak bikin Kim naskah soal? Kardashian kan kayak gitu. Iya, tapi ada privacy, nggak mother sugar-nya nggak dikasih tahu emang Orangnya ya. Ah, iya.
Nah, caraku adalah untuk mengembangkan itu menjadi sebuah naskah film. Aku baca semua, jadi perspektif semua gitu loh. Aku baca gimana pendapat peminjaman rahim itu dari segi agama, isu sosial gimana, terus dari biologi gimana. Aku baca literatur itu, dari hukum gimana, apakah memperbolehkan itu atau enggak, dari seni dan budaya itu gimana. Jadi ada multi perspektif untuk menciptakan satu naskah film. Jadi aku cari semua gitu, sampai akhirnya aku memilih menarik satu kesimpulan. Nah, aku memilih satu hal gitu loh. Nggak apa-apa aku nggak memilih untuk ngikutin perspektif ini, tapi sebenarnya aku tahu dasarannya. Oh, di bagian ini kayak gini, ini akhirnya aku kembangin itu menjadi satu naskah gitu loh. Jadi emang banyak multi perspektif sih, berawal dari multi perspektif dulu, cari tahu beberapa literasi, baru kamu bikin naskah. Baru aku bikin naskahnya. Karena menurutku dalam naskah tuh riset itu penting untuk mengembangkan, biar nggak asal ngemeng aja. Iya, developing dan lain-lain itu penting. Pun sekalipun kita mau bikin naskah film imajinasi gitu loh, kayak misalnya Harry Potter apa segala macam, itu tuh menurutku itu harus wawancara Harry Potter dulu. Hai Harry. Iya. Kayak gitulah gitu. Jadi proses kreatifku lebih ke situ sih. Lalu aku mencoba mendekatkan diri itu, saat udah dapat banyak perspektif, lalu aku coba mendekatkan diri dengan itu gitu. Gimana ya kalau gue jadi orangnya tuh gimana? Dan wawancara misalnya bikin naskah fiksi, aku nyari orang yang pernah melakukan itu gitu. Kayak atau setidaknya orang yang orang yang tidak bisa memperoleh anak lama atau segala macam. Kemudian aku sampai hubungan temanku yang di Manado. Dia orang Manado ya kamu ya? Iya. Kenapa kelihatan orang Manado? Bodoh amat. Kayak gitu. Jadi aku wawancara. Apa? Nurul ya? Kenapa? Bukan Aldo. Orang Manado. Orang Manado. Bisa juga. Dia tuh adalah seorang anak. Iya juga ya. Seorang anak yang ditunggu sama bapak ibunya selama 20 tahun. Jadi bapak ibunya tuh udah hopeless banget, 20 tahun mereka menikah nggak punya anak. Terus kamu nggak wawancara? Iya, aku ngobrol lebih ke anaknya sih, karena nggak ada pertanyaan. Fun fact, aku juga lahir 14 tahun pernikahan keluarga. Wow. Kakakmu? Abangku tahun ke-12. Jadi tungguin 12 tahun. Wow. Cool. Makanya mau papaku tua-tua. Iya, pantesan ya. tapi lebih ekstrim itu sih 20 tahun. Iya, sampai hopeless. Sampai ibunya tuh bukan difitnah, sampai dibilang mandul kan. Iya. Sampai bapaknya tuh nggak percaya kalau ibunya tuh hamil karena bapaknya. Waduh. Ini nggak dipercaya. Jadi di tahun ke-20 baru hamil dan bapaknya itu nggak percaya kalau ibunya tuh hamil gara-gara bapak, dituduh selingkuh. Kayak di film Marlina. Marlina. Pembunuh dalam 4 babak. Yang temennya kan hamil. Oh iya. 12 bulan gak lahir. Iya. Kayak gitu sih. Jadi balik lagi. Nah, aku malah ngomong-ngomong proses kreatif, aku sebetulnya agak selektif sih milih-milih proyek kan. Kalau aku nggak cocok, aku nggak bakal terima sekalipun itu linknya bagus apa segala macam. Karena itu bakal memperlama proses kreatifnya. Kalau kamu nggak cocok. Misalnya aku disuruh bikin naskah fantasi, sementara aku nggak bisa fantasi gitu. Drama aja aku baru masih proses belajar, so aku mau fantasi dan itu susah banget gitu kan. Ya mending aku cut daripada sutradaranya lama nunggunya. Oke. Iya. Tapi kalau emang linknya bagus kenapa enggak? Pernah aku coba. Kan kamu harus menyukai tantangan. Iya pernah aku coba tapi kayak kamu tinggal wawancarain Harry Potter. Oh iya. Halo Harry, saya J.K. Rowling yang menciptakan Anda. Bisakah saya Jadi gimana wawancarai? rasanya jadi Harry Potter? Kalau kamu gimana, Syar? Kalau proses kreatif, aku tuh pernah baca Joko Anwar tuh ngomong proses sutradara tuh dia cuma lihat skrip, dia langsung harus bisa bayangin gimana nanti, langsung bisa ngevisualin di kepalanya gitu. Nah, kalau interior juga kayak gitu sebenarnya. Jadi kayak misalkan ketemu klien, tapi sebenarnya aku belum pernah ketemu klien sih. Jadi dia kayak gitu, jadi kayak dikasih brief. Kan yang sering ketemu klien kan bos. Terus bos langsung kayak ngomong, nanti ininya kayak gini, nih kayak gini. Terus aku bikinin mood board, sesuai nggak? Ternyata udah sesuai, tektok. Baru deh proses desain.
Nah, mood board itu adalah seperti gambaran yang kayak si Joko Anwar itu, apa yang ada di kepala. Jadi tuh bos kayak ngasih brief nih. Ini gayanya gini, ininya gini. Nanti kafenya kebanyakan untuk orang kerja atau kafenya untuk, kan biasanya kalau untuk orang kerja biasanya coffee shop. Tapi kalau untuk orang makan gitu kan beda lagi kan. Jadi jarang dipakai buat kerja. Nah gitu. Terus jadi aku tuh bikinin mood boardnya tuh sama kayak mungkin kayak si Om Joko bikin yang di kepalanya gitu. Tapi aku belum bisa bilang aku bisa sejago itu langsung dapetin konsep. Biasanya ngonsepin bosku dulu, terus aku yang ngedesainin, terus bosku ACC, baru deh proses bikin produksi. Jadi tempatmu juga produksi ya? Selain ngedesain, dia juga develop. Tapi beberapa kantor interior enggak. Ada beberapa kantor interior cuma nerima jasa desain. Kalau kantorku bisa nerima jasa produksi juga. Dia punya workshop. Gitu. Bagus dong ya. Berarti itu satu maksudnya full nggak sih? Full package jatuhnya. Biasanya ini ralat saya ya kalau bos nonton. Jadi biasanya itu kayak kalau pertama nih kita bikin konsep desain, udah jadi segala macam, dibayar sebagai desain. Terus ternyata klien sekalian deh produksi langsung bikin penghitungan soal ini itu produksi lagi. Kalau proses desainku, desain grafis, aku suka banget sama konsep hidup yang minimalis, suka banget sama apa ya, sesuatu yang praktis dan indah gitu ya, bisa dibilang kayak. Jadi setiap aku ngedesain sesuatu pasti aku sangkut pautin tuh sesuatu yang minimalis, terus sesuatu yang warnanya nggak terlalu ngejreng, nggak terlalu pop gitu. Jadi ya udahlah, jadi monokrom atau nggak monokrom juga. Minimalis. Ya, terus warna-warna warm. Itu juga bisa masuk. Sekarang kan lagi naik. Kalau di interior juga nggak tahu ya, di desain art tone gitu kan, tone bumi. Gimana tuh? Yang ada pohon-pohonnya gitu. Enggak, warnanya warna krem, iya, coklat muda, kayak gitu-gitu. Biarpun itu warna coklat, tapi coklatnya warna coklat yang warm gitu kan. Iya, warna hijaunya juga hijau. Bahasanya. Gimana sih? Yang soft. Itu tisu itu loh. Tapi lebih soft lagi. Iya. Karena aku suka yang minimalis dan apa namanya, yang entah ini menjadi zona nyaman atau gimana ya, jadinya setiap aku desain nyarinya itu gitu, referensinya dan referensi, terus apa yang tujuan yang pengen aku buat, jadinya ya gampang-gampang aja gitu sih. Berarti balik lagi kamu berusaha untuk mencari kedekatan sama dirimu ya? Iya. Maksudnya hal-hal yang dekat dulu gitu. Iya. Terus kalau nggak gitu nyari yang ini sih, coba nyari yang berseberangan, atau nyari misalkan aku buat gambar nih, selalu ada briefnya tuh aku coba garis bawahi beberapa kata kunci yang misalnya itu adalah malam atau itu adalah jahat, itu misalnya buat poster ya. Misalnya buat poster yang cantik itu gimana sih, ntar dari kata kunci itu tinggal buat mood board, sama kayak desain interior tuh buat mood board, terus udah tinggal aplikasiin aja gitu. Oke. Tapi kalau misalnya aku pengen punya disiplin ilmu yang lain, kayak aku pengen belajar film tuh, bisa nggak sih sebagai desain grafis? Bisa. Kamu punya justru di film juga kan sebenarnya gimana ya, film itu menurutku ini tanpa menyampingkan kesenian lainnya gitu loh. Justru film itu adalah media yang komplit, yang semuanya ada di situ. Musik ada, tata panggung, tata ruang ada, terus ilustrasi ada, bikin storyboard kan kita butuh itu, ilustrasi ada, apalagi teks ada, naskah ada, visual ada, semua, koreo, tari, segala macam ada. Jadi orang-orang bisa masuk dalam film sih menurutku tanpa dia sekolah film ya, karena rata-rata orang-orang sutradara Indonesia nggak sekolah film. Ini kayak sebuah dilematis sebagai juga. Iya juga, Anwar, Angga Sasongko, iya. Ernest Prakasa. Iya. Juga ya.
Dulu aku pengen banget bisa nulis karena terinspirasi dari Radit. Dia bisa buat film karena nulis. Ya. Tapi akhirnya nggak jadi. Dulu aku juga pengen jadi penulis tuh, sempat zaman-zaman masih suka baca novel. Iya. Novel apa? Yang kejahatan juga? Enggak. Crime. Enggak, novel gue justru novel fantasi gitu. Oh. Fantasi. Chicken Oh. soup. Aduh, Chicken Soup tapi aku baca tapi komiknya. bagus. Bukan novel, komiknya. Aku baca Terli ya. Aku baca Ilanatan. Kalau tulisan yang Emang kenapa? Saingan gak sih? Nggak tahu. Enggak ya? kalian Saingan pernah bahasa nulis apa? ini nggak? Nulis skrip atau cerita yang menurut kalian tuh absurd banget? Kesinian deh kalau masuk dikit mepet. Aduh. Kenapa? Nulis sesuatu yang menurut kalian tuh absurd banget. Nulis sesuatu yang absurd banget. Belum pernah sih aku nulis. Fantasimu berarti nggak absurd gitu ya? Mungkin baru sampai di otak, belum sampai nulis. Oh, Hidupnya udah absurd. Sampai mungkin tersampainya di perlakuan, bukan di tulisan. Hasil karyanya di sini. Bisa dilihat. Kalau aku nggak sih, belum. Sejauh ini masih ya drama-drama. Mungkin yang paling absurd, kalau bisa dibilang absurd karena tidak sesuai dengan norma masyarakat, yaitu pinjam rahim, dan itu dilakukan di Indonesia. Belum bisa kan? Iya. ya. Aku pernah baca soalnya pas Kim Kardashian itu. Iya, belum bisa. Di Indonesia nggak boleh, dilarang. Iya. Mungkin itu cukup absurd karena bertolak belakang dengan Norma sosial agama. budaya di sini. Iya, sama agama. Itu sih. Kalau misalnya aku pengen belajar soal interior bisa nggak? Bisa banget. Apa sih untuk belajar Mungkin sesepele kamu ngedekor kamarmu itu juga salah satu. kamar kos? Iya. Oh, sekarang lagi hits juga kan di Twitter bikin thread. Yang bawahnya isi orang jualan semua. Oh iya. Aku tuh buka komen bawahnya tuh pengen lihat komen-komen orang tuh menurut dia kayak gimana. Ini jualan. Jualan kayak gimana? Jualan apa? Apa? Kayak Beli ininya di beli toko ini sini. di aku aja, beli ininya di aku, kayak gitu dia tuh jualan barang-barang kosan gitu deh. Kayak gitu, kayak salah satu, kayak apalagi zaman WFH, aku tuh pernah bahas ini sama temanku kan, kayak waktu zamannya kamar di dekor, Iya. di Twitter, waktu itu tuh kebanyakan orang-orang tuh bikin temboknya tuh warna abu-abu. Kenapa? Itu nggak sih berpengaruh nggak sih sama psikis orang-orang WFH? Aku tuh waktu zaman kuliah pernah bilang sama dosenku, warna abu-abu tuh di zaman dulu dipakai untuk penjara. Jadi itu di dalam penjara kamu dikasih warna abu-abu supaya kamu ngerasa terkekang, terus kamu stres gitu-gitu loh. Oh iya. Nah iya. terus dekor-dekor kebanyakan tuh warnanya monokrom dan mostly abu-abu putih. So mau ngebayangin sama WFH kayak gitu kayak, waduh, Kenapa mereka beli itu ya? mending warna putih kalau aku daripada warna abu-abu. Tapi itu bisa masuk juga ke pengetahuan ya sih, maksudnya dia kan nggak ngerti kalau itu tuh dulu dipakai penjara. Bisa jadi dia malah enjoy. Itu masuk akal nggak sih? Bisa. Bisa jadi dia enjoy, tapi menurut aku ya kayak gitu tuh Punya aura. cuman enak untuk sesaat. Tapi untuk psikologi orang tuh setiap hari Berarti berpengaruh ya, warna berpengaruh ya. kayak menurutku ya. Ini. Opini seorang anak bawang. Tapi kalau model kamar kosmu ini gimana? Waduh, Punya konsep sendiri nggak? enggak. sangat Tapi ini pertama kamar kali aku desainer kesini. sekali. Hah? Pertama kali aku kesini, aku tuh langsung kayak Oh. ngomong, Bu, catnya warna putih aja ya. Karena aku juga gimana ya, Oh, dulu ini belum cat warna putih. Kuning ya? dulu kayak kuning gitu. Aku mintanya putih, jadi dicat warna putih. Sebenarnya kuning juga nggak masalah sih, daripada abu-abu. Kalau aku krem. Ya aku krem, kamarku krem. Bukannya biru ya? Enggak, udah ganti kan aku udah punya kamar baru sekarang. Oke. Iya, cuman kalau aku pribadi sih aku nggak terlalu suka sama warna abu-abu. Mungkin untuk satu sisi kayak misalkan di kamar ini aku pakein abu-abunya cuma di sebelah situ. Oh. Nggak apa-apa. Cuman kalau bener-bener kamu abu-abu semua dan tiap hari kamu WFH kerja di rumah abu-abu terus, kamu tuh mata tuh harus dikasih warna gitu loh. Oh iya iya. Biar iya. kamu tuh
sarafnya begitu. Ya, tapi intinya tuh kayak ngebayangin orang tuh setiap hari di kamar yang warnanya abu-abu, terus barang-barangnya monokrom semua, terus dia keluar ngeliat pohon. Wah, Seger banget nggak? segar. Ya gitu. Tapi kalau WFH 3 bulan, Kamu pernah dapat atau ke rumah teman kontrakan yang ke kontrakan temanmu atau ke kos temanmu yang warna catnya tuh hijau, oranye, biru, ungu? yang ngejreng. Iya. Itu aku ngerasa Sakit Iya kalau sih. apa namanya, pelecehan tentang mata tuh loh. mungkin balik lagi ke pemilihan Pengetahuan. Bukan. tone, maksudnya warna apa sih namanya? Kamu pernah lihat video TikTok yang ini gak sih? Yang rumah gua aneh, cek. Oh iya. Tau gak sih? Itu menurutku mungkin bapaknya tuh uangnya banyak, Heeh. tapi dia suka Bingung. DIY. Itu kan kerjaan bapaknya semua. Oh, Tapi bapaknya mungkin masih nggak tahu yang bagus tuh warna apa. Jadi dia pengen itu langsung ditempel. Iya iya iya. Makanya menurut orang-orang tuh aneh. Tapi mungkin ada beberapa orang malah emang sekali itu kayak di rumahku aja. Kalau kamu ke rumahku warnanya apa ya? Pokoknya mamaku tiba-tiba bikin satu kanopi biru ngejreng. Tapi di luar. Dalam rumahku tuh udah dicat, tapi kalau misalnya siang-siang itu sampai ke dalam rumah warna biru, aneh banget. nah itu Itu maksudnya, karena Ini keresahan buat ibumu. maksudnya pun bukan keresahan buat ibuku, keresahan buat aku. kalau maksudnya tuh pun kalau kita mau pilih warna yang selain warna-warna apa putih atau warna-warna minimalis, setidaknya kalau mau pilih warna hijau atau misalnya biru, itu warna-warna yang tone-nya lebih warm gitu loh, lebih apa ya, nggak ngejreng lah gitu, jadi masih bisa diterima oleh mata gitu. Pastel. Tapi warna-warna pastel kayak gitu. Nah Itu aku mendingan sama yang warnanya pastel. masalahnya tuh kos-kos disewa juga kadang-kadang mereka ngecat hijau, rata-rata kan kos-kos Iya. hijau terus hijau yang Sucks gimana banget gitu kan. kan, aduh. Tapi itu kalian mungkin nggak tahu, tapi memang warna-warna itu warna yang murah untuk warna. Oh. Aku kira karena Emang ibu kos suka di Iya. warna itu, enggak. Aku pikir memang karena- warna hijau yang kayak gitu tuh murah. Aku pikir karena biar samaan sama masjid, warna masjid. Jadi religius Iya, biasanya aura-aura Iya religinya iya iya. gitu. Biasanya warna hijau, warna apa ya, pink, Oh iya pink biru, Iya. itu tuh warna murah. Itu tuh termasuk cat tembok apa cat kayu sih? Apa cat besi? Maksudnya Cat tembok dong, Pak. cat tembok. Masa cat besi? Kan ada tuh yang pakai cat besi terus diaplikasikan ke tembok gitu loh. Emang bisa. Emang bisa? Bisa, tapi kacau hasilnya. Jadi mengkilat nggak sih? Iya. Aneh banget. Soalnya kemarin aku mau nyari kos baru nih. Itu kamar kos yang modelnya kayak rumah. Kamarnya di paling ujung. Masuk lewat lorong dulu, terus dapat kamarnya, buka pintu. Nah, kamarnya tuh catnya warna coklat. Coklat glossy, mengkilat gitu loh. Aku ngerasain kayak gua nih. Aneh Tapi itu banget. pasti panas nggak sih? Iya, panas. namanya pasti. Aku nggak ngerti deh tuh. Terus aku ngerasa wah ini lembab banget nih kosnya, nggak jadi lah. Tapi pasti dia banyak duit itu. Karena Iya sih. pakai cat besi. tapi dia gimana ya? Maksudnya dia tahu nggak sih kalau itu bakal mempengaruhi hawa kamar juga? Ya itu kan ada beberapa orang yang nggak tahu. Ya mungkin dengan ini kita jadi tahu ya, misalnya berbagi pengalaman lah. Iya. Ya mungkin kamu bisa membagi pengetahuan jasa di bidang itu. What? Aku udah bilang aku tuh masih belum banyak ilmu, masih sambil belajar. Bawangnya pun bawang putih yang kecil tuh ya. Iya. Udah anak bawang, Terus bawang putih. iya, yang mau masak mikir ini dipakai apa enggak ya? Apa Tanam dibuang? aja lah. Ini mau dipotong-potong apa digeprek? Digeprek aja deh kayaknya. Ini kalau dikupas kulitnya tuh cuma seret gitu. Set, Sekali iya. doang loh, nggak ada usaha ya. Yang diginiin terus dia kulitnya ngangkat. Cepet banget. Pukul. Oke, iya sih. Emang menarik sih kalau kita bisa pindah-pindah disiplin ilmu gitu ya. Kayaknya nggak ada salahnya juga untuk mencoba, misalnya aku anak film terus anak film. Terus ya aku Emang sih. takut saya. Atau mencoba untuk ke apa namanya? Ke Interior. ke interior gitu. Karena sebenarnya
dari kesukaan aku juga suka ngotak-ngatik kamar juga. Nah gitu aja. Mungkin bisa pindah ke Sherena, cuma Sherena yang lebih punya pengalaman yang lebih di bidang situ gitu, karena dia bergelut di bidang itu. Jadi kayak pindah gitu, gimana sih Sher bikin, terus Sherena juga bisa pindah ke kamu gitu. Aku rasa masih nggak apa-apa gitu, kayak karena seni itu kan saling berhubungan, anjir. Iya. Seni media baru namanya, kalau nggak salah ada itu sih namanya. Seni media baru SMB. Iya, jadi PTN. Ya betul. SBM. Iya oke. Tapi tujuan kita SBM? SMB PTN. Iya, sorry. Oke. Kenapa? Aku ngerasa senang sih 48 menit. tujuan kita buat podcast nih, jadinya kita dan aku sih secara spesifik aku ngerasa tahu proses film, proses apa namanya interior tuh kayak gimana, terus kita jadi tahu apa namanya menghargai lah. Kalau kita udah tahu prosesnya, kita jadi lebih bisa apresiasi karyanya lebih dapet ya, lebih tinggi ya. Tapi aku masih belum bisa menghargai tembok-tembok kontrakan yang warna hijau, warna Aku ungu, juga kan belum nggak bisa bisa. menghargai itu. Iya. Kayak apresiasiku rendah kalau itu ya. Aduh gimana ya? Gimana rasanya jadi pelaku kreatif khususnya di dunia kerja? Gimana rasanya jadi pelaku kreatif khususnya di dunia kerja? Kamu Sher? Apa ya? Aku dulu deh. Ayo udah. Aku juga masih bingung. Aku kadang entah ini aku yang terlalu lemah atau kadang mereka yang kurang ngerti gitu ya. Kadang aku rasa job misalnya buat foto, video, ngedit foto, desain grafis dijadiin satu orang itu buat aku yang ngerjain semuanya tuh kadang aku rasa kayak berlebihan deh gitu. Iya. Kayak aku perlu temen nih Iya. untuk fotografer lah atau Iya. videografer lah. Aku bagian desain aja gitu. Tapi itu bener nggak sih atau Iya, videografer emang butuh sih kok buat bantu kamu. oh gitu ya. Aku juga Kayaknya udah gitu nih. Aku perlu Lama ya loadingnya ya, ting lama loadingnya. Iya emang. Jadi kayak kamu tuh dituntut untuk bisa semua gitu kan. Padahal basicmu tuh sebenarnya ya kamu bisa mengilustrasi, oke, bisa mendesain, bikin poster tuh iya gitu. Tapi tidak dengan hal-hal yang lebih seperti kayak yang lebih visual, bukan lebih visual bergerak. visual bergerak kayak video gitu ya. Karena Tapi emang kamu emang nggak bisa. Bisa sih, cuman ngerasa entah ini aku yang lemah atau ini berlebihan gitu sih. Aku ngerasa gitu aja. tapi memang itu nggak bisa sih, nggak bisa. Apa mending dibuat tim gitu kan ya? Tim marketing. Tim terus kan- marketing tuh ada yang bagian video, ada yang bagian desain, ada yang bagian nulis. Ya sama sih kayak film kok. Maksudnya satu film itu kan kolektif. Dia ada yang nggak bisa bikin poster, ada yang nggak bisa. Jangan dikira film itu bisa kamera semuanya gitu. Mungkin bisa dasar-dasarnya doang. Tapi kan ada fokus-fokus gitu. Mungkin seperti itu kalau kamu di film, ya mungkin kamu lebih ke visual, kamu nggak bisa nulis kayak gitu. Tapi di Jadi dunia orang. dunia perkuliahan juga kayak gitu ya. Iya. Maksudnya tugasnya selalu bejibun dan out of focus kita ya. Iya sih. Tapi mungkin di kuliah tuh kamu diajarin semuanya, nanti kamu mau fokus di mana itu kamu tinggal milih, kamu itu cocok di mana. Tapi kamu dikenalin sama segala hal Iya. gitu loh. Mungkin spesifiknya lebih ke isi kali ya. Kalau ke IKJ enggak. Setauku maksudnya kampus-kampus lain, kampus-kampus seni lain tuh kayak awal semester dikenalin semua, tapi semester 5 udah Dia mulai fokus, dia ah. masuk ke penyutradaraan. Oh, bisa ya? Oh iya, kayak penyutradaraan, kamu fokus Tapi kan kayak naskah. ITB nih, ITB seni rupa. Kita tuh pertama masuk tuh ngambil seni rupa. Terus nanti kamu di situ, kamu dites lagi, kamu masuk desain interior, DKV, gitu-gitu. Nah kalau diisi kan kita langsung daftar sesuai jurusan. Iya, itu sih, maksudnya sistem itu sih yang masih. Tapi menurut aku malah lebih menjurus dong. Oh, sorry, bukan yang maksudku. Tapi dengan misalnya pakai apa namanya caranya ITB, kita jadi punya waktu nih. Misalnya lulus kuliah, masih bimbang kan, aku kuliah apa gitu. Tapi kalau lulus SMA, mau kuliah bingung. Misalnya kita masuk seni rupa dulu, di sana kita sambil belajar, sambil merasakan prosesnya. Oh kayaknya aku enak di desain grafis nih. Kan itu jadi enak di situ kan. Iya sih. Tapi beda kalau misalnya kita
kita lulus SMA udah tahu banget mau masuk ke film gitu. Oke, balik lagi ke dunia profesional, emang pada akhirnya kita dituntut untuk bisa semua. Iya. Padahal itu menurutku not that well. Nah, ya. Tapi kita udah pernah bahas itu nggak sih, Ru? Yang kamu bilang kamu pengen jadi content creator. Tapi kenapa ya? Aku mau, dia waktu itu pengen cari kerjaan content creator kan. Tapi waktu itu kenapa yang di skill-skill yang diminta tuh kayak harus bisa Photoshop, harus bisa ini. Padahal kan content creator harusnya kamu bisa, yang penting bisa konsep gitu kan. Waktu itu kamu pernah bahas itu. Terus aku bilang ke dia, mungkin kamu nggak disuruh harus jago sesuatu itu, tapi seenggaknya kamu nggak buta sama itu gitu. Tapi maksudnya di kasusnya Eko kan dia bukan desainer grafis kan, nggak sih, iya nggak sih, kamu desainer grafis, bukan content creator yang menyangkut itu gitu. Dan itu maksud kayak aku konsep gimana ya maksudnya, kayak emang aku lebih condong ke konseptor gitu. Tapi kalau masuk ke dunia profesional, nggak mungkin aku langsung jelek ke konseptor. Aku pasti kerja kasaran dulu kan, kayak kerja kasaran. Ya aku membuka diri untuk belajar dasar-dasarnya gitu, kayak gitu sih. Tapi kalau kasusnya Eko, itu dia harus tahu semua job desk yang mana tuh dia nggak, ya kalau mau desain grafis ya desain grafis gitu, kayak gitu. Bukan video, karena emang beda job desknya, videographer emang beda sama desain grafis kayak gitu. Tapi aku enjoy kok kerja di please. Tapi kayak gini, kalau misalnya interior, takut sih. Kalau sebenarnya dibilang desain interior, desain interior tuh identik dengan aplikasi interior kayak misalnya 3D Max, SketchUp, AutoCAD. Padahal kalau dipikir-pikir ya, desain interior tuh harusnya kamu konsep. Ya. 3D Max dan lain-lain itu untuk 3D artist. Beda lagi ya. Terus kalau AutoCAD dan lain-lain itu harusnya drafter, kerjanya drafter. Terus apa lagi? 3D artist. Oh, ngerender dan lain-lain itu juga render artist ada lagi. Oh. Tapi sebenarnya kita lulus desain interior, justru kita makanya di kampus tuh kita diajarin semuanya. Karena kebanyak zaman sekarang tuh malah kalau kita ngelamar jadi desain interior, justru kita harus bisa itu semua. Iya. Dan ya seenggaknya kita harus, di kantorku kan aku ngerjain, termasuk yang kayak ngerjain semua juga kan. Jadi kayak bosku konsep segala macam, terus nanti aku yang bikin 3D, aku yang render, aku yang bikin gambar kerja juga. Gambar kerja tuh yang pakai AutoCAD. Tapi aku bukannya yang kayak terganggu gitu loh, kayak aduh aku harus ngerjain semua, harusnya kan ini kerjaan. Tapi aku malah seneng Karena belajar. Karena malah menurut aku kedepannya aku menjadi bisa semua gitu loh. Oh iya. Merasa tercerahkan aku di sini. Wah, aku enjoy kok kerja. Tapi dia jadi gak dapet dan job. Tapi menurutku gimana ya? Itu banyak hal sih. Maksudnya aku juga setuju sama Serena gitu. Kita juga terbuka. Inilah kayak misalnya gini, kalau jadi sutradara itu juga lu nggak bisa main nyuruh orang, kayak kerjanya cuma cut action doang gitu loh. Tapi sutradara harus tahu segala hal kan maksudnya. Iya, dia Tuhannya film. Nah itu menurut aku. Jadi tapi kamu sekarang kayak gini, tapi nanti kamu bisa jadi semacam sutradara dalam grafik. Tapi kayak misalnya dia setidaknya mengerti framing film tuh kayak gimana sih. Dia setidaknya ngerti plot dalam naskah tuh seperti apa, ngerti istilah-istilah kayak musik, rough cut dan lain-lain. Soalnya itu akan memudahkan dia untuk berkomunikasi kepada hal-hal yang lebih teknis. Misalnya ngomongin musik gitu kan. Ini aku pernah dengar diskusinya siapa ya? Kawan. Pokoknya ada filmmaker gitu. Joko Anwar. Dia habis diskusi ngagetin kamu kan? Joko Anwar. Oh iya. Tuh. Dikagetin sama Di Joko bioskop. Anwar. Apa namanya? Dia bilang akan menyusahkan sutradara dan orang-orang di sekitarnya ketika misalnya gini, taruhlah dia mau bikin musik gitu kan. Aku mau scoring musik nih, terus ngomong gini, oh dosenku yang bilang, dosen tata suara. Terus dia bilang gini, terus kamu mau scoring musik, terus kamu bilang gini, mas aku mau bikin musikku tuh kayak gini, yang ada sedih-sedihnya, terus ada abis sedih dia naik dikit jadi seneng-senengnya. Kan itu bukan bahasa teknis yang
baik, yang baik, gitu. yang komunikatif ke orang musik gitu. Mungkin kalau kamu nggak ngerti musik nggak apa-apa, tapi sebenarnya istilah-istilah kecil di dalamnya, misalnya kayak gini, kalau sedih itu kan lebih ke minor katanya gitu. Ya udah mas, aku pengen pakai, karena ini suasananya sedih, jadi aku pengen pakai musik yang minor ya kayak gini. Jadi kayak ada baiknya pakai istilah gitu. Jadi pas aku lari-lari, aku pengen dikasih musik yang mayor. aku nggak tahu pokoknya kayak gitu lah, pokoknya istilahnya kayak gitu lah. Lari-lari. Kayak gitulah, setiap harus mengerti. Tapi kalau misalnya ada beberapa kasus dalam dunia kerja yang dituntut semua, menurutku itu ya misalnya kamu jadi konten kreator terus kamu harus disuruh jadi admin juga, admin sosmed, itu kan beda lagi ya. Ngerti Welcome gak sih? to the jungle gitu. Ngerti gak sih sekarang kayak misalnya kamu udah ngedesain terus kamu ada loh yang kayak gitu, kamu ngedesain abis itu kamu disuruh pegang sosmed jadi admin, terus kamu disuruh balas-balasin dan kamu harus disuruh data penjual dan pembeli dan segala macam, kan itu udah di luar, masih udah nggak nyambung sama hubungan kerja itu kan. Dan itu yang harus dituntut saudara-saudara gitu. Dan pelaku kreatif emang rentan terkena apa ya, apalagi di Indonesia, pelaku kreatif di Indonesia memang rentan terkena ya diskriminasi kecil-kecilan dari dunia kerja lah gitu, kalau kita ngomongin sistem di dalamnya ya. Karena sejujurnya aku belum pernah ngerasain itu sih, tapi wah, aku banyak dengar cerita. iya maksudnya apalagi desainer yang dibilang ini kan gambar toh gitu, apa sih susahnya gambar, apa sih susahnya pernah, ya iya maksudnya apresiasi tuh masih kurang di Indonesia. Jadi saat ada orang yang mau memesan project, mau bikin gambar atau bikin video, dibilang kayak lo gini tuh masa 1 juta, masa 2 juta lah, pikir dari bahan, alat segala macam, dan proses berpikir juga mereka nggak hargai itu karena materi, ide itu tidak terlihat gitu. Nah orang-orang Indonesia, maksudnya di Indonesia tuh masih kurang seperti itu, kayak ya lo gini doang bisa kali cari ide, bikin karya udah gampang. Itu sih rendahnya apresiasi yang akhirnya berimpact ke dunia kerja mungkin gitu. Tapi selamat ke teman-teman pelaku kreatif yang dapat lingkungan pekerjaan yang baik gitu, yang mengerti, yang bisa mengapresiasi lebih gitu, yang gitu lah pokoknya. Aku bacot ya? Enggak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, image-mu emang gitu. Malah ya ngomong-ngomong pelaku kreatif kan ada namanya sindikasi. Sindikasi itu kan kumpulan ini. Sindikat. Iya, sindikat pelaku kreatif. Jadi buruh pelaku kreatif itu bisa masuk ke situ. Kayak iya, kumpulan buruh kreatif gitulah. Jadi kayak dapat bukan tunjangan hidup, dapat teman-teman kalau misalnya ada masalah dengan bos atau apa yang kreatif dan yang diskriminasi seni kan tuh masih sangat kurang kan. Itu lebih ke komunitas yang di Jakarta Mbak Ellen, dan dia yang selalu mendapat pengaduan kayak gitu. Misalnya idealnya tuh freelancer kerjanya berapa jam sih gitu, karena ya freelancer itu kan rentan, kayak misalnya kamu kerja di luar, kamu bisa kok kerja di rumah aja gitu, tapi hitungannya itu kayak full time kerjamu gitu. Yang seharusnya 8 jam gitu kan, freelancer susah jam-jam kerjanya kan kita nggak tahu kayak gitu. Nah ada sindikasi itu yang membuat lembaga yang menaungi teman-teman pelaku kreatif lah untuk gitu, kayak gajimu sepadan nggak sih kayak gitu. Iya. Berarti dia udah kayak Kenapa? berat sekali sorenya, kayak gitulah problematik dunia seni dan pekerja seni dan kreatif. Selain apa yang harus kita tahu untuk menciptakan sesuatu, kita juga harus tahu hak-haknya gitu juga ya. Iya pastinya. Memperluas pengetahuan tentang hak-hak. Iya. Sebagai pekerja kreatif itu sangat membantu nantinya. Iya benar, karena itu pertama pekerja seni itu, pekerjaan yang berhubungan dengan seni itu kan masih bingung mau disebut kerjaan atau enggak gitu loh. Bahkan kalau di KTP pekerjaanmu apa, seniman kan kayak gimana ya gitu, orang masih KTP ku kayaknya masih mahasiswa deh. apa KTP ku kayaknya masih mahasiswa. iya, tapi kalau misalnya ada pekerjaan, isi form pekerjaan kayak gitu kan orang-orang masih kayak bingung seniman apa segala macam. Nah, dan kita harus mengerti hak-haknya kita, sejauh mana sih kita bisa kasih ke bos, dan lebih ke negosiasi aja sih, kayak ke bos tuh gimana baiknya gitu.
anjing gue ngomong kayak udah masuk di dia bekerja. Tapi pernah sih, aku pernah kayak gitu, bikin film, aku jadi kameramennya, aku editingnya, bla bla bla, dengan gaji yang seberapa, aku ngurusin jadwal segala macam, dan dengan gaji yang seberapa itu aku dituntut untuk kerja cepat pula gitu. Itu nggak bisa. Nah maksudnya akhirnya aku bukan melawan, tapi lebih ke mengajak ngobrol ke si bosnya aja, kayak nego gitu, ngerangkul, terus lu bisa nggak sih jangan ngasih kerjaan yang berat-berat lu gitu, bangsat lu gitu. Gitu maksudnya aku bilang aku nggak apa-apa segini-gini, tapi jam kerjaku segini dengan gajiku segini menurutku tidak sepadan. Jadi mungkin lebih berani untuk ngomong aja. Kita kan sekarang berada di Yogyakarta nih, dimana Jogja itu adalah daerah dengan seni dan budaya yang apresiasinya lumayan tinggi gitu, karena background di sini emang seni budayanya ya bagus gitu. Beda halnya mungkin dengan daerah kita masing-masing. Misalnya aku di Manado, kalau sekarang udah ada gitu teman-teman di Manado malah lagi gencar-gencarnya gencar-gencarnya naikin industri kreatif lah kayak gitu. Mungkin di mana-mana kayak lagi naik ya kayak gitu. Sekarang lagi anak-anak muda lagi pada apa. Tapi kalau kita ngomongin pekerjaan yang udah settle, kalau mungkin di Jogja, di kota-kota besar kan emang membutuhkan itu gitu. Tapi gimana dengan kita, dengan kota kita masing-masing? Apakah di sana juga seperti itu? Apakah apresiasi seni di sana juga? Anjir, gue gak akan baca. Apakah apresiasi seni di sana juga demikian tingginya atau gimana? Dan bagaimana ya jika pada akhirnya kita hidup dan kembali ke kampung, dan kayak kamu harus rekrut dia jadi MC deh. Dia jago banget emang, ini udah cocok jadi MC. Dan iya gue juga gak apa-apa, tapi emang siapa bagus. tahu ada yang butuh MC kayak Nurul. Iya. Enggak, aku tuh gak bilang ini negatif, malah positif. Kan ulang lagi negatif tapi disambungin susah banget. Tapi nggak apa-apa, ntar iya, maksudnya kayak intinya adalah ini ngerti kita ngomongin tadi. Jadi intinya adalah bagaimana ketika kehidupan kita masing-masing pada akhirnya kita harus pulang ke kampung dan tidak menjadi anak rantau, dan kita meninggalkan zona nyaman dalam artian zona apresiasi seni itu tinggi, dan kita ke tempat lain yang kayaknya ini tidak begitu itu deh gitu. Bagaimana dari kamu? Bagaimana cara kamu menyiasati itu gitu? Atau kamu kekeh untuk berada di kota rantau saja? Aku dari orang tua tuh Jawa, cuman lahir besar di Bali. Mungkin akan kembali ke Bali atau ke Jawa. Bali? Tapi lebih ke Jawa sih kayaknya. Oh, tapi Bali apresiasi seni juga tinggi kan ya, budaya. Tapi kayaknya aku bakal kembalinya ke Jawa juga, maksudnya bukan di Jogja. Sok, jangan sombong. Kamu kembalinya ke tanah. Wow. Wow. Kalau aku bisa meleleh. Dari tanah ke tanah. Ya kayaknya kalian berdua tuh termasuk orang yang berada di dunia dengan apresiasi seni yang cukup tinggi juga sih ya. Iya, kamu Bekasi kan? Nggak jauh-jauh juga sama kota Jakarta, maksudnya emang Bekasi juga. Kalau menurut kamu? Kalau aku sih mungkin di sana aku bakal tetap mengambil kerjaan sampingan, misalnya online freelance. Ini dalam artian kamu di Bali atau di luar Bali ya? Oh, iya. Luar Bali yang kota dengan apresiasi seni, pelaku kerja seni itu masih rendah. Di luar Bali tapi di luar Jogja. Oke. Ya, mungkin aku bakal mencari kerjaan online dulu yang freelance, karena dengan itu aku bisa punya uang yang stabil lah, entah itu jadi uang stabil atau uang yang tabungan gitu. Tapi di samping itu aku juga mencoba mencari kerjaan yang cocok sama job desk-nya, kerjaan yang cocok sama bayarannya. Fashion. Sesuai passion. Itu juga bisa. Dengan itu aku bakal mungkin setelah misalnya aku udah settle, udah stabil gitu, aku bisa ngajak teman-teman yang lain dan ngasih tahu teman-teman yang lain gitu, kalau sebenarnya kita nih salah cara kerjanya, atau mereka nih salah aturannya, yang bener tuh kayak gini gitu. Itu sih. Jadi mengajak untuk peduli sama hak sendiri gitu ya. Jadi selain peduli
sama diri sendiri, peduli juga sama teman-teman yang lain, biar ntar kan dari sana spread the love juga. Yes, spread the love. Ntar lu jadi ini loh. Apa? Forum guru terus lu di PHK, mampus lu. Wah. Eko nih dalangin ya, Eko dalang. Sorry ya dalam jawab. Yang sangat Tapi kalau Nurul udah terjawab sih kayaknya tadi. apa? Ya. Kalau aku dulu. Iya. Kalau aku kan di Bekasi ya. Iya, kasih. Dan aku desain interior, bisa dibilang desain interior itu bukannya so-soan, tapi bukan kayak seniman yang benar-benar bekerja sendiri gitu loh. Oh iya. Jadi aku tuh masih bisa jadi karyawan orang. Bahkan aku sekarang jadi karyawannya orang gitu loh. Dan kalau dibilang lapangan pekerjaan banyak. Dan ya diapresiasi di Jakarta, di Bekasi, di sekitar sana gitu. Orang bikin bangun rumah aja pasti kan pakai jasa desainer interior gitu. Iya. Jadi masih ya, tapi mungkin ya gitu deh. Pokoknya masih bisa diterima sih. Nakal kan? Gimana denganmu? Nural. Balik lagi, Aldo. aku pulang kampung dan menjadi ibu saja. Balik lagi. Terus bertanam, bertani. Slow living movement gitu, Iya. bertanam, bertani, berkebun, slit senja sore-sore. Udah. Enggak, belum terjawab. Tapi film tuh Aku soalnya mau ngerespon ya lanjut. nggak ke film banget sih. Nggak tahu ya. Gini, aku cari kerjaan yang dapat uang sebulan berapa, terus tak kumpulin, terus tak bikin film, kayak gitu aja simpelnya. Oh, jadi mencari kerjaan yang job desk-nya cocok. Iya. Soalnya proses di film itu kan mau jadi sutradara tuh sangat lama cuy. Maksudnya kayak ini bukan sesuatu yang dibutuhkan orang secara fungsional. Ya fungsi ada, fungsi perasaan, psikologi kan, sama pengalaman empiris gitu. Tapi beda sama desainer kan dia fungsional gitu, seni terapan kan. Dia ada fungsinya gitu. Ya dia punya fungsi dalam kehidupan gitu. Desainer apa juga ada untuk marketing gitu. Tapi kalau film kan lebih ke proses penalaran yang tidak terlihat padahal ada gitu. Jadi gitu kayak sangat susah gitu. Jadi ya udah gue pulang, kalaupun menemukan Manado kota sendiri belum apa, ya coba nyari wedding-weddingan. Iya. Itu oke sih. Anjay. Menurut aku tuh Manado kayaknya masih ibu kota itu loh. Kamu di Manadonya atau di? Ya kan beda dengan sektor ini, sektor apa ya? Seni. Sektor seninya. Kamu ibu kota besar. Nih, tapi prosesmu gimana? Ya at least kamu mungkin bisa. Jadi aku punya teman Sepermainan nggak? Enggak. dia tuh sebenarnya anak etnomusikologi. Oh iya. Tapi dia jago bikin video. Sampai akhirnya dia sempat kerja di kementerian. Wah. Maksudku kayak Iya. zaman sekarang udah banyak tuh yang pakai digital, butuh visual, butuh video. Makanya orang Manado mau bikin lagu iya harus butuh video klip. Nah, makanya tadi aku bilang kan sekarang apresiasi seni kayaknya udah mulai ada. Udah mulai makanya tinggi. menurut aku beda sama yang kemarin yang karena mungkin ini berpengaruh sama industri digital kali ya. Dan kita bekerja di bagian visual yang itu. Atau mungkin pada akhirnya nanti kamu bisa punya studio sendiri dan orang akan datang, orang Manado yang dia YouTuber di Manado atau selebgram di Manado mau buka bisa apa, minta kamu buka agency, minta nggak bayar ya minta dalam arti jambaknya. Makanya menurut aku tuh kalau misalnya kerja di bidang kayak gini itu tuh akan bisa kok. Iya, dan kita sebenarnya bisa masuk kemana aja. Itu makanya aku bilang kayak gue nggak bisa. Tapi ya memang di film-film banget tuh kayak. Tapi memang pada akhirnya nggak segampang itu sih dapat kerja. Iya. Kayak gitu deh, say. At least kita harus karena yang kita kerjakan ini ada beberapa orang yang dia nggak perlu menguasai, yang penting dia bisa kerja di situ. Orang belajar gitu-gitu bisa, jadi tuh tetap aja susah cari kerja. Kayak teman-temanku kuliah S1, aku nggak kuliah. Nah ini contohnya. Nah dia dapat kerja duluan ya. Dan temanku juga yang itu anak etnomusikologi, anak musik. Terus tau-taunya ke video. Dan dia udah punya ini sendiri. Ada temannya Linca, terus aku jadi kenal gitu. Anak musik.
tuh, Bang Andi. Dan, Oke. dan dia udah punya ini sendiri, PH. label PH. 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 bentar PH, tapi aku nggak tahu sih bisa dibilang sebesar PH atau enggak, tapi kayak ya mungkin ya. Ya PH kan nggak SPH, perlu besar-besar. small PH nggak perlu besar-besar, yang penting Ya pokoknya dia udah punya bla 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 Oh, production. PH-nya nggak kapital mungkin. Ya mungkin masih Iya, indie. small caps. Masih indie. bisa vital. Small caps, kapital. Nggak tahu ya. Itu lo teks, all caps, caps lock sama enggak itu. Small caps. Aduh, anak graphic design. Anak cendanya anak grafis designer pakai Kagak itu ngerti tuh. tools, pakai toolbar. Terakhir ya. Ini terakhirnya 15 menit, boleh gak sih saya nggak pipih? Oh, Ah. iya. Dengan adanya aplikasi-aplikasi sederhana yang bisa digunakan untuk orang awam dalam berkreasi, contohnya Canva nih sebagai pesaingku gitu ya kan, auto over. Terus kalau Nurul kayak apa Viva namanya? Video, Viva Video, Videolip, InShot. SVN gitu. Terus kalau kamu kalau interior apa sih? Aduh aku lupa. Iya, The kayak Sims. beberapa 3D kayaknya. The Sims. The Sims. Sims mah Ada game ya. kayaknya. Kan ada beberapa Iya. aplikasi itu yang buat ngedesain Dekor dekor kos, gitu. kamar kos kan. Hmm. Terus Aku juga nggak tahu namanya. membuat kalian punya ketakutan akan berkurangnya pekerjaan kalian nggak sih dengan adanya aplikasi itu? Kalian nggak usah takut kalian Tersingkirkan. tersingkirkan. Pekerjaan kalian tidak digunakan lagi sebagai pekerja penyedia jasa itu. Kalau aku nggak terlalu sih, karena kayak gitu belum secanggih aplikasi untuk interior ya. Kayak gitu kan masih nempel. Dan beberapa orang tuh menggunakan jasa desainer interior karena dia emang pengen bikin kamarnya nyaman, efisien, dipakainya pokoknya sesuai dengan yang dia butuhkan. Kan kadang-kadang kan orang awam belum tentu bisa dapetin itu kan, kayak aduh ini aku agak males sih. Jadi beberapa mungkin orang awam tuh nggak tahu ya kayak gitu prinsip-prinsip warna segala macem. Jadi kayak misalkan kalian lihat kamarku berantakan seperti ini, Tapi estetik kok. enggak, aku nggak bisa bilang kamarku estetik, tapi sudah sesuai dengan zoning. Jadi situ dapur, Oh iya. sini kamar, untuk Sudah pada tempatnya. itu dari kamar mandi bisa langsung pakaian, Hmm. habis cuci bisa taruh situ. Jadi kayak Aku kayaknya nggak zoning deh. Kamarku. jadi efisiensinya ada. Aku main si zoning juga. Oh itu istilahnya zoning. Zoning. Zoning tuh kayak di sini area apa, di sini area apa, area apa. Oh. Ya, lanjut Viva Video. Aku nggak apa-apa sih. Kalau dia butuh yang lebih profesional juga panggil aku boleh. Edit video kayak Kalau TikTok. edit video kayak TikTok dan dia bisa sendiri, kenapa enggak? Menurutku dia malah menghemat dirinya sendiri. Sok Nggak kayak. usah pakai aku aja nggak apa-apa. Yang penting kan ya maksudnya sesuai kebutuhan sih. Pasti kalau ada yang mau lebih profesional pasti mereka bakal ke kita kok buat pakai Iya, jasa betul. kita gitu. Tapi kalau mereka merasa tidak membutuhkan itu, kita juga tidak perlu memaksakan gitu. Gitu. Aku Oh tidak menjual banget ya, tidak menjual jasa. Oh tidak boleh seperti itu, seharusnya memanggil jasa profesional. Kalau kalian mau bikin video biar video kalian lebih menarik, panggil aja jasa profesional. Enggak kayak gitu. Terus injek Kalau- aja HP saya ibu ini. Maaf. kalau aku ngerasa taste atau rasa Coba di sini. seni itu setiap orang beda-beda. Ya. Tapi dengan orang sudah bisa punya menggunakan aplikasi itu belum tentu dia punya Taste. taste, punya rasa yang kuat banget untuk mendesain. Jadi menurutku itu bukan masalah yang besar sih selama kita Iya. Itu maksudnya. selama kita punya taste yang kuat. Apalagi kreatif itu kan ke kepala ya, lebih ke prosesnya bukan ke alat-alatnya gitu. Iya. Itu Suka kan- nih. Nah, terus apa namanya, kayak buat apa sih punya aplikasi tapi kalau tidak punya kreativitas yang tinggi gitu kan. Wah, jadi kayak mending kita tuh tingkatkan skill gimana cara menciptakan sesuatu yang wonderful, yang indah, yang apa namanya taste-nya tuh bagus, orang-orang semua suka, dan dengan itu kita jadi punya nilai lebih ketika ditanya bisa aplikasi apa aja gitu.
misalnya kita bisa pakai aplikasi PowerPoint untuk mendesain ya it's okay aja, iya selama desain yang kita buat itu cocok dan memenuhi kriteria briefnya gitu sih. Iya. Kayak anak film selalu dibutuhkan deh. Anak desain juga selalu dibutuhkan. Interior apalagi? Interior apalagi? Apalagi cuman rumah pun apa? Oke, itu aja. Mungkin akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Shalom. makasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan di subscribe.